Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dikasihi dan berkati Tuhan. Selamat lagi kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga di hari yang baru ini, di hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam perjalanan kehidupan kami. Di hari ini Tuhan kami bersyukur karena hari yang baru yang diberikan oleh Tuhan untuk kami mau menikmatinya. Kami mau melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mau melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan usaha kami, bahkan studi kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami lakukan semua itu, kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau tuntun sertai kami, Engkau kuatkan iman percaya kami, supaya segala sesuatu dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan di sepanjang hari ini. Dan kami meminta pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan, supaya di hari ini kami bisa lakukan semua itu dengan begitu baik, karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami hendak beribadah kepada Engkau Tuhan. Di pagi hari ini kami mau membaca mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menguatkan iman percaya kami. Firman ini bisa menuntun akan perjalanan hidup kami, supaya kami bisa berjalan kepada jalan yang selalu kehendaki oleh Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, berkati kami semua sebagai para pendengar yang ada, yang mengikuti acara ini Tuhan, yang mau membaca mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan sendiri boleh selalu ada dan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang selalu katakan berbahagia ialah mereka yang selalu mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22 berperikop kriteria pengganti Yudas. Saudara-saudara, mengapa Yudas Iskariot perlu diganti? Pertama, agar jumlah rasul tetap utuh 12,
sebagaimana pertama kali Tuhan Yesus Kristus memilih para murid-Nya. Angka 12 penting bagi umat Yahudi, karena bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Perjanjian Lama memang mencatat Tuhan Allah menghukum keras suku-suku Israel karena keberdosaan mereka. Namun Tuhan juga menjanjikan pemulihan terhadap mereka. Mereka dikatakan akan dipersatukan kembali, seperti masa 12 suku bersatu. Yesus Kristus telah menubuatkan ke-12 rasul pilihannya, bahwa mereka akan memimpin umat Tuhan bersamanya dalam kemuliaannya kelak. Ini saudara senada dengan kutipan Mazmur oleh Petrus. Di ayat 20a dikatakan bahwa musuh Tuhan Allah harus dimusnahkan dan jabatannya harus digantikan agar kekristenan diterima dan diakui orang Yahudi. Maka 12 rasul merupakan pasangan yang tepat dengan 12 suku Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan. Kedua, Yudas Iskariot harus digantikan untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian ke-12 rasul yang dinodai oleh pengkhianatan. Digambarkan kematian Yudas Iskariot yang mengerikan sebagai upah kejahatannya. Pengganti Yudas Iskariot harus memenuhi syarat seorang yang penuh dan pernah bersama dengan Yesus Kristus semasa hidupnya dan juga menjadi saksi atas kebangkitan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Petrus dan murid-murid Yesus Kristus lainnya mungkin tidak lazim bagi kita yang hidup pada masa kini, tetapi memiliki makna yang penting secara teologis. Yang pertama, saudara-saudara, penyelesaian masalah di gereja selalu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang digali dan ditetapkan secara tepat. Dan kedua, dosa harus cepat dibereskan. Dan ketiga, kepemimpinan harus memenuhi kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan keempat, melalui doa yang sungguh-sungguh, gereja menyerahkan keputusan final pada Tuhan Allah, bukan pada kebijaksanaan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah firman ini bisa menjadi saksi dalam kehidupan kami dan kami bisa melanjutkan itu dalam perjalanan kehidupan kami, lewat pelayanan kami, dan lewat tugas tanggung jawab kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh terberi di saat ini. Pakai kami terus ya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada-Mu, untuk dapat terus menyampaikan Injil Yesus Kristus bagi semua orang yang belum percaya kepada Engkau. Sehingga banyak jiwa yang belum percaya menjadi percaya dan mau mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahwa sesungguhnya Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami sebagai jemaat-Mu yang ada Gemim Shalom Tetempangan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 9. Kami yang boleh selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami mohon Tuhan berkati kehidupan kami. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Berkati setiap kami yang kami lakukan. Lewat usaha-usaha kami, bahkan mata pencarian kami Tuhan diberkati.
Sehingga lewat semua itu Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Shalom Tetempangan, mulai dari badan pekerja, ketua badan pekerja, pendeta Joni Junis Londong, STH, bersama dengan badan pekerja, pendeta jemaat, bahkan pelayan khusus, penatua, diaken, ketua-ketua Kompel Kabipra, ketua-ketua komisi kerja bersama anggota, bahkan UPK Bipra, postor, pegawai jemaat, bahkan Panji Yosua. Berkati kami semua Tuhan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam pelayanan kami. Dan beri kami kekuatan, kesehatan. Beri kami semua kemampuan, beri kami hikmat Tuhan. Supaya kami semua di Jemaat Shalom Tetempangan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dengan kesungguhan hati kami bisa lakukan semua itu Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami. Tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Diberkatilah anggota jemaat Tuhan. Ketika Engkau dapati mereka dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, tolonglah mereka Tuhan. Saat ini mereka yang terbahan di rumah sakit maupun yang terbahan di rumah mereka masing-masing, kami tak dapat tutur satu demi satu Tuhan, tapi kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau maha mengetahui semuanya. Dan tolonglah mereka Tuhan. Berkati setiap obat-obatan yang pakai, diminum. Makanan minuman yang konsumsinya diberkati Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau mengangkat segala sakit yang mereka alami dalam tubuh mereka Tuhan. Dan Engkau menggantikan dengan kesembuhan ilahi yang berasal dari Engkau sendiri. Supaya mereka boleh selalu disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Bahkan para medis, para dokter yang merawat, menangani akan anggota jemaat Shalom Tetempangan yang sakit di rumah sakit. Kiranya Kau berkati mereka juga, karena mereka sebagai alat-Mu untuk dapat menolong, membantu orang yang sakit, yang ada di rumah sakit. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya kearifan bersama boleh selalu menjadi bagian pemerintah kami dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam roda pemerintahan yang ada. Baik pemerintah kami yang pusat, daerah, dan bahkan sampai pelosok pedesaan yang ada. Sehingga pemerintah kami boleh takut akan Tuhan dan mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan. Ini syukur dan permohonan kami yang selalu ke bawah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.